Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hadir di sini adalah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menuntut ilmu. Naam. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia, bahwa kita akan membahas tentang satu perkara penting dalam kehidupan, yakni tentang hak suami istri. Ya. Kenapa ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum? Karena dengan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka keluarga itu akan bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga nih yang harus kita perhatikan ketika hendak menikah. Ya, jangan sampai niat kita hanya untuk apa? Hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Kenapa kita menikah? Ya, apa tujuannya kita menikah? Kan kalau tidak menikah bisa saja kan? Banyak orang yang tidak menikah tapi hidup sama-sama, punya anak sama-sama, banyak. Tapi kenapa kita pilih menikah? Karena di situ adalah bukti bahwasanya kita taat kepada Allah. Karena selain pernikahan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain dengan jalan menikah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Memang dijadikan indah pada mata manusia kesukaan kepada wanita. Begitu pula sebaliknya, laki-laki itu suka wanita. Dan wanita itu suka laki-laki. Iya. Dan keduanya harus bertemu. Mereka punya syahwat yang harus disalurkan satu sama lain. Bagaimana caranya? Ada dua caranya. Ya, ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak disukai, yang dimurkai oleh Allah. Ketika kita menikah, berarti kita memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dengan menikah itu kita melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang menikah, maka ada banyak hal yang harus diketahui. Ya, ada banyak hal yang harus diketahui. Karena banyak sekali orang yang menikah kemudian dia tidak tahu tujuannya apa, dia tidak pelajari ilmunya bagaimana, akhirnya keluarganya menjadi keluarga yang tidak mendapatkan ketenangan. Ya, keluarganya menjadi keluarga yang tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan pernikahan. Ya. Nah, yakni ketenangan. Nah, ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan tentang pernikahan ini panjang sekali, ya. Bisa lama sekali kalau kita bahas, akan tetapi sebagaimana permintaan panitia, ya, di sini ada yang masih jomblo, ada. Ada. Sudah nikah semua ya? Mana? Oh, ini jomblo. Iya. Ada juga persiapan jomblo. Persiapan jomblo. Iya. Nah, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, hak-hak suami istri itu hanya bisa ditunaikan oleh orang yang menikah dengan tujuan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa sih hak-hak suami istri? Jadi ada banyak akad ya. Akad itu artinya kalau dalam bahasa artinya ikatan, ya, perjanjian. Itu ada banyak akad. Dan akad yang salah satu akad yang paling kuat adalah pernikahan. Makanya pernikahan dalam Al-Quran dikatakan mitsaqan ghalidha. Ya, perjanjian yang sangat kuat.
Ya. Perjanjian yang sangat berat, yakni pernikahan. Nah, di antara hal-hal yang wajib untuk dipenuhi dalam suatu pernikahan adalah memenuhi hak-hak antara suami dengan istri. Yang mana suami wajib memenuhi hak istrinya dan istri wajib memenuhi hak suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita itu memiliki hak terhadap suaminya sesuai dengan kewajiban yang mereka laksanakan. Dan laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat di atas perempuan. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Ini yang pertama yang harus difahami, ya, bahwa laki-laki itu diberikan posisi oleh Allah satu tingkat di atas perempuan. Baik, kita langsung saja ya. Apa sih hak-hak suami terhadap istri? Jadi hak suami dulu sama istrinya. Ya, kita dahulukan suami karena panitianya suami. Ya, kalau panitianya istri, maka kita dahulukan hak-hak istri ya. Jadi seperti itu. Yang pertama, dan ingat ini wajib diamalkan atau wajib dipenuhi oleh seorang wanita sesuai dengan kemampuannya. Ya, laki-laki juga jangan terlalu menuntut lebih dari apa yang dimampu oleh perempuan. Iya. Yang pertama adalah al-istimta'u bizzaujah. Suami punya hak untuk menikmati istrinya. Ya, suami punya hak untuk menikmati istrinya. Fa'ala zaujati taslimuha nafsaha lahu wa tamkinuhu minal istimta'i biha. Maka seorang istri wajib untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya dan memberikan kelonggaran atau memberikan peluang yang besar kepada suami untuk mendapatkan kenikmatan dari dirinya. Ini wajib hukumnya. Ya, seorang wanita memberikan peluang sebesar-besarnya kepada suaminya untuk bisa menikmati dirinya. Ya. Dan dia harus menyerahkan diri kepada suaminya. Li'anna az-zawj yastahiqqu bil aqdi taslimil 'aud an ma asdaqaha wa huwa al-istimta'u biha kama tastahiqqul mar'ah al-'aud wa huwa as-sadaq. Nah, kalau orang menikah itu kan ada yang namanya mahar ya. Ada yang namanya apa? Mahar. Nah, mahar ini menjadikan kalau laki-laki sudah kasih sama perempuan, maka mahar ini menjadikan laki-laki tersebut berhak untuk mendapatkan kenikmatan dari istrinya. Itu gantinya, ganti dari mahar itu adalah kenikmatan dari istrinya. Sebagaimana istrinya karena dia dinikmati, maka gantinya adalah sang suami harus bayar mahar. Ya. Maka di antara pendusta ya, di antara pendusta adalah kalau ada laki-laki yang tidak membayar maharnya. Apa hukumnya? Kalau ada laki-laki yang menikah perempuan kemudian tidak dibayar maharnya. Ya. Jadi mahar nanti kita ada pembicaraan tentang ini ya, dalam hak-hak istri. Ya. Suami wajib memberikan hak istri berupa mahar. Insyaallah kita akan bahas tentang ini. Baik. Wa mata ma talaba ar-rajulu zawjatahu wujiba 'alaiha ta'atuhu fi dzalika ma lam yamna'ha min mani'in syar'i aw mani'in fi nafsiha kamaradin wa nahwihi. Ya. Dan setiap suami menginginkan istrinya. Ya, setiap suami menginginkan istrinya untuk dinikmati, maka wajib bagi seorang istri, wajib itu apa? Ya. Wajib itu apa? Berpahala kalau diamalkan dan berdosa kalau ditinggalkan. Ya, jadi jangan
seorang istri berpikir kalau dia memenuhi haknya suaminya, maka suaminya enak-enak saja gitu. Tidak. Ya, dia misalnya tidak dapat apa-apa. Ya, maka seorang istri wajib membentuk mindsetnya, cara berpikir bahwa kalau saya memenuhi hak-haknya suami saya, ya, kewajiban saya sama suami saya, maka saya mendapatkan pahala dari Allah. Ya, saya mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang istri yang meladeni suaminya, melayani suaminya, harus dipasang itu baik-baik. Dengan saya melayani suami, maka saya akan mendapatkan pahala. Ya. Kenapa? Karena saya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang istri ketika suaminya menginginkan dia, ya, untuk menikmatinya, maka wajib bagi seorang istri untuk menyiapkan dirinya. Tidak boleh menolak. Bahkan disebutkan wa in kanat ala tanawur, meskipun istrinya sedang masak. Ya, misalnya Pak Budi panggil istrinya, "Mak, sini dulu, Mak." Kejik bapak ya, masih siang-siang nah panggil Miki, "Memasak kah dulu?" Matikan kompornya. Aku kalau ditanya, "Masak apa?" "Masak nasi." Pakai rice cooker lagi. Ya kan, banyak betul alasannya. Datang. Selama tidak ada penghalang secara syariat. Apa penghalang syar'i? Seperti istrinya haid atau nifas. Itu baru dia boleh menolak. Menolak dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Ya. Menolak dengan cara yang baik bagaimana? Dengan cara yang kira-kira diterima oleh suaminya, ya, jangan diteriaki di dapur, haid kak, jangan. Apalagi kalau ada anak di situ, ya, jangan dikasih dengar-dengar. Kalau perlu pakai isyarat, lagi lampu merah pak, gitu kan, ya, jangan terlalu vulgar, ya. Apalagi kalau ada anak-anak, apalagi kalau dengar nanti tetangganya, jangan, ya. Atau istrinya sedang mengalami nifas, ya, maka ini tidak boleh digauli. Atau penghalang pada diri perempuan tersebut, seperti dia sakit, ya, dia sakit, minta baik-baik sama suaminya, "Tabe, Pak, sakit kak, ya, sakit apa?" Ya, tanya, jangan sampai sakit tiap malam, "Kenapa sakit ini?" Ya. Wa qad rattaba asy-syari' ats-tsawab al-jazil ala ta'ati az-zawji fil ma'ruf kama rattaba al-itsma al-'azim ala mukhalafati amri zauji madama ya'mur bil ma'ruf. Ya. Dan syariat kita, syariat Islam telah menetapkan, ya, telah menentukan pahala yang besar bagi seorang wanita kalau dia mentaati suaminya dalam hal-hal yang baik. Ya. Jadi ibu-ibu, jangan sampai kita berpikir bahwa kalau kita mentaati suami maka kita hanya akan mendapatkan keuntungan duniawi saja. Apa keuntungan duniawinya? Ya, dapat enak juga, kemudian tidak dimarahi suami. Jangan sampai pikiran kita hanya sampai di situ. Tapi pikiran, mindset yang selalu kita bentuk adalah saya akan mendapat pahala yang besar ketika saya taat sama suami saya. Demikian pula Islam juga telah menentukan adanya dosa yang sangat besar kepada seorang istri apabila dia tidak taat sama suaminya, selama suaminya memerintahkan kepada yang baik. Kalau suaminya memerintahkan yang buruk, ya jangan diikuti. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun dia kalau kita diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sekarang banyak suami yang menyuruh istrinya melacurkan diri, banyak. Ya, banyak sekarang. Atau suaminya menyuruh dia berbuat syirik, suaminya menyuruh dia berbuat bid'ah, suaminya menyuruh dia untuk berbuat maksiat. Ya, tidak boleh ditaati. Ya, contohnya apa? Contohnya suaminya menyuruh dia untuk bersolek. Ya, apa itu bersolek? Mamode ya. Ya, mamode ki mak, mau ki pergi pengantin, mamode ki dulu. Ini perintah maksiat. Nggak boleh, ya, merias wajah untuk orang lain, nggak boleh, ya. Wajah dirias untuk suami, wajah dirias untuk
suami, bukan untuk suaminya orang. Iya. Nah ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ya. Baik, jadi selama suami memerintahkan kepada kebaikan, maka seorang istri wajib mengikuti perintahnya selama dia mampu. Ya, selama dia mampu. Nah, ini juga ibu-ibu harus paham bahwa bapak-bapak itu kalau dia sudah mau tapi tidak dikasih, itu bisa sakit itu kepalanya. Ya, bisa stres. Ya. Karena memang salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan syahwat dengan cara yang halal. Nah, ketika syahwat itu dihalang-halangi, maka dia bisa menimbulkan mudarat. Itulah tidak baiknya terlalu lama menjomblo. Ya, tidak bagus, penyakit itu. Ya, penyakit. Dibilang Ustadz, saya masih sekolah Ustadz. Ya, nggak apa-apa, nikah saja. Ya, kalau sudah mau sekali nih, ya, apa hukumnya nikah? Ya, apa hukumnya nikah? Hukumnya nikah tergantung keadaan orang tersebut. Ya, hukum nikah tergantung keadaan orang tersebut. Kalau dia sudah tidak bisa lagi tahan, ya, kalau dia sudah tidak bisa lagi tahan, kalau dia tahan-tahan maka dia akan merusak. Ya, maka solangi anak tahu. Ya, dia rusaki dirinya, dia rusaki anaknya orang, maka dia sudah wajib menikah. Ya, sudah wajib menikah. Kenapa? Karena kalau tidak menikah dia bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Yang kedua, kalau dia masih bisa tahan. Dia masih bisa tahan, kemudian dia punya tujuan yang besar, misalnya belajar. Ya, misalnya belajar, masih kuliah. Kalau dia kuliah bisa oleng nanti kalau dia kuliah sambil menikah. Tapi dia masih bisa tahan. Maka ini sunnah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ya, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kata Rasulullah SAW, wahai para lelaki, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian ba'ah, ya, memberikan nafkah baik batin maupun zahir, ya, maka hendaklah dia menikah. Karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjadi benteng untuk syahwat. Ya, makanya Rasulullah SAW, ya, kalau dia duduk-duduk kemudian Rasulullah melihat ada perempuan yang membuat Rasulullah berhasrat, maka Rasulullah langsung pergi ke istrinya. Biasa itu Rasulullah cerita-cerita, ya, dengan para sahabat ada perempuan lewat, maka Rasulullah tiba-tiba masuk, keluar-keluar sudah basah rambutnya. Seperti itu. Kalau dia jomblo mau masuk kemana? Nah, tiba-tiba basah rambutnya, pertanyaan ini dari mana ini orang? Iya kan? Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kata Rasulullah SAW, fa illam yastati, kalau dia belum bisa menikah, ya, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia puasa. Ya. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu tameng, benteng bagi dia. Tapi pertanyaannya, kalau puasa sudah tidak bisa tahan, maka harus menikah. Ya, harus menikah. Baik. Kemudian ada pernikahan yang mubah. Pernikahan yang mubah itu bagaimana? Ya, dia belum butuh tapi sudah bisa, ya silakan menikah. Ya, silakan menikah. Ini sama juga dengan poligami, ya. Sama juga poligami. Poligami misalnya kalau dia tidak menikah lagi, kemudian dia bisa merusak, ya, maka dia akan menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka dia wajib poligami. Ya. Sama hukumnya. Ada juga pernikahan yang diharamkan. Pernikahan yang diharamkan itu seperti apa? Ya. Ada laki-laki yang tidak punya syahwat terhadap perempuan. Ya. Kalau dia menikah, maka dia akan menyiksa perempuan tersebut. Ya. Kalau dia menikah, dia hanya akan menyelamatkan nama baiknya. Wah, masa saya disebut laki-laki tapi tidak punya istri? Maka dia pun akhirnya menikah karena malu. Maka pernikahan seperti ini diharamkan. Ya. Kenapa? Karena seorang laki-laki, nanti kita bahas, seorang laki-laki wajib menjimai, ya,
istrinya. Wajib menjimai istrinya. Paling sedikit 1 kali selama 4 bulan. Itu paling sedikit. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Nah, insyaallah kita akan bahas ya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti, fabata ghadban, 'alaiha la'natu la 'alaiha afwan, fabata ghadmanun 'alaiha la'anathu al-malaikah hatta tusbih." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang suami memanggil istrinya, kemudian istrinya tidak mau datang, tidak mau memenuhi panggilan suaminya. Kemudian mereka bermalam dalam keadaan suaminya marah. Ya, dalam keadaan suaminya marah karena tidak dipenuhi tadi panggilannya. Maka istrinya tersebut dilaknat oleh malaikat. Ya, dilaknat oleh malaikat. Ini malaikat yang laknat ini. Ya. Bagaimana kira-kira kalau dia mati dalam keadaan dilaknat malaikat? Nauzubillah. Sampai kapan? Sampai pagi hari. Ya. Baik. Wa wujubu ta'atihi muqayyadun bi alla yakuna fi ma'siyatin. Ya. Nah, akan tetapi perlu diperhatikan, kewajiban untuk taat sama suami itu dipersyaratkan. Seorang istri memang wajib taat sama suami, tapi dalam hal-hal yang dipersyaratkan. Fala yajuzu lil mar'ati an tuti'ahu fi ma la yahillu, mithla an yatluba minha al-wata' fi zamanil haidi aw ghairi mahalli al-harthi. Ya, maka tidak boleh seorang wanita, tidak halal bagi seorang wanita untuk melayani suaminya, untuk taat suaminya ketika suaminya meminta untuk berhubungan dengan istrinya pada waktu haid. Ya, pada waktu haid. Haid enggak boleh berhubungan suami istri. Au ghairu mahallil harth, atau di selain kemaluan. Ya, di selain kemaluan. Misalnya di lubang dubur. Ini enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahidh, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidhi wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang wanita haid. Katakanlah bahwasannya haid itu adalah penyakit. Haid itu adalah penyakit. Makanya ini Pak, kalau kita lihat orang-orang yang berpenyakit seperti AIDS atau sipilis, ya, itu biasanya karena apa? Karena terbiasa atau pernah berhubungan dengan wanita yang sedang haid, ya, wanita yang sedang haid, atau berhubungan dengan wanita atau laki-laki dari lubang dubur. Ini yang biasa menimbulkan penyakit AIDS. Wala taqrabuhunna, kata Allah jangan dekati, maksudnya jangan dekati, jangan dijimai. Ya, jangan jangan disetubuhi perempuan itu hatta yathurna. Sampai kapan? Sampai dia suci. Jadi sudah pi mandi. Ya. Jangan sampai buru-buru miki. Berhenti mi, Mak. Bagaimana, Mak? Berhenti mi. Berhenti mi, Pak. Langsung mencangkul. Tunggu dulu. Ya, mandi dulu. Karena kata Allah hatta yathurna, sampai dia suci, berarti selesai pi mandi suci. Iya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia sudah suci, maka datangilah istrimu dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, kalau istrinya sedang haid, apakah betul-betul sama sekali tidak boleh dicumbui istrinya? Ya, maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukanlah apapun terhadap istrimu ketika dia haid kecuali
an-nikah. An-nikah di sini maksudnya apa? Menjimai istrinya pada kemaluannya. Tidak boleh. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ya, menyetubuhi istri pada saat istri sedang nifas itu hukumnya sama dengan menyetubuhi istri ketika dia sedang haid. Sama-sama tidak diperbolehkan, sama-sama diharamkan, tidak boleh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata haidan aw imra'atin fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ini ancamannya sangat berat. Kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang mendatangi istrinya pada saat dia haid, maksudnya menjimai istrinya pada saat dia haid, atau mendatangi istrinya, menjimai istrinya dari lubang duburnya, atau mendatangi dukun, ini disamakan yang tiga ini, ya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, ya, sebagian ulama mengatakan tidak ada kafaratnya. Ya, apa pengganti atau hukuman pengganti bagi orang yang mendatangi istrinya yang sedang haid? Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Ya, tidak ada. Karena itu dosa besar yang membuat orang keluar dari Islam. Ya. Tetapi ikhwan fillah yakum, Ibnu Abbas, dan ini yang rajih, yang benar insyaallah, Ibnu Abbas pernah menyuruh orang yang mendatangi istrinya ketika masih haid, maka disuruh bayar 1 dirham. Ya, 1 dinar apa 1 dirham? Lupa saya. Nah, kemudian kalau dia, ya ini diperinci. Pernah juga sesekali orang mendatangi Ibnu Abbas kemudian bertanya tentang kafarat, ya, hukuman penghapus dosa bagi orang yang mendatangi istrinya, kemudian Ibnu Abbas menyuruh dia membayar setengah dirham atau setengah dinar, saya lupa. Iya. Kemudian para ulama di sana memperinci, kalau dia mendatangi istrinya pada saat darahnya masih keluar, maka itu hukumannya 1 dinar atau 1 dirham. Ya. Kemudian kalau dia mendatangi istrinya pada saat haidnya sudah berhenti tapi belum mandi, maka ya bayarnya setengah dinar atau setengah dirham. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaannya, apakah betul-betul tidak boleh mendekati istri sama sekali ketika dia sedang haid? Maka jawabannya boleh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, boleh kamu melakukan apa saja sama istrimu ketika dia haid, kecuali ya memasukkan kemaluanmu di kemaluannya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, di sini ada contoh, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah pernah, ya, kalau istri-istrinya itu haid, maka istrinya disuruh pakai sarung. Ya, disuruh pakai sarung. Ya, kemaluannya ditutupi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencumbui istrinya. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencumbui istrinya. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah memperjelas. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lakinna lahu an yastamti'a minal haid wan nufasa bima fawqal izar wa sawa'un istamta'a minhuma aw minha bifamihi aw biyadihi aw birijlihi falau wata'aha fi batniha wastamna jaza walau istamta'a bifakhidhaiha fa fihi jawazihi niza'un bainal ulama wallahu alam. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah, seorang laki-laki boleh seorang suami boleh mencumbui istrinya, ya, ketika istrinya sedang haid atau nifas dengan cara memakaikan sarung, ya, memakaikan sarung, ditutup kemaluannya, ya, maka dia boleh bercumbu dengan istrinya dengan mulut istrinya
atau oral seks yang kita kenal biasa dengan oral seks. Meskipun ini menjadi khilaf para ulama apakah boleh menggunakan mulut atau tidak. Ya, sebagian ulama tidak membolehkan. Kenapa? Karena lidah itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an, ya, berzikir, maka tidak tidak pantas dikenai atau digunakan untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi sebagian ulama membolehkan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, istri kalian sawaladang kalian. Maka ya, datangilah sawaladang kalian, datangi istrimu dari arah manapun yang kamu suka. Ya. Nah, dan tidak ada nas, tidak ada dalil yang terang benderang dalam hal ini yang melarang seorang suami untuk bercumbu dengan mulut istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau dengan kakinya. Ya. Apabila dia mencumbui istrinya di atas perutnya, ya, maka itu diperbolehkan. Ya. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tapi ada khilaf di antara para ulama apakah boleh. Ya, tadi kan disuruh pakai sarung. Kemudian di atasnya itu boleh dinikmati oleh suaminya. Bagaimana kalau pahanya? Ya, bagaimana dengan pahanya? Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian membolehkan, ya, di selain tempat kemaluan saja. Jadi kemaluan saja yang ditutup, ya. Yang ke bawah boleh dinikmati, yang ke atas juga boleh dinikmati. Ya, sebagian mengatakan tidak, yang di atas saja boleh dinikmati. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini hak pertama. Ya, hak pertama saya sudah lama ya. Ya, berapa menit ini? Apa hak pertama tadi? Menikmati istrinya. Wa min haqqiz zauji at-ta'dibu 'inda an-nusyuz wal khuruji 'ala ta'atihi. Di antara hak suami adalah menghukum istrinya. Ya, atau apa istilahnya? Mendisiplinkan. Ya. Mendisiplinkan istrinya ketika istrinya melakukan nusyuz. Ya, nusyuz itu apa? Pembangkangan. Ya, pembangkangan terhadap suami. Ya, maka boleh didisiplinkan, ya, bahasa kita ya. Atau tidak mentaati suaminya, maka ini boleh dihukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Ini surah An-Nisa ayat 34. Nanti dilihat di situ ayatnya, ikhwan, dicatat karena di situ ada urutannya, urutan menghukum istri ketika istri melakukan pembangkangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri kalian yang kalian takutkan pembangkangannya, maka yang pertama dinasihati. Dinasihati dulu dengan cara yang baik. Ya. Kalau dia tidak mau mendengar, maka dihajar. Dihajar itu diboikot. Diboikot di mana? Diboikot diranjang. Ya. Kalau dia tidak mau mendengar, dinasihati tidak mendengar, maka kita boikot diranjang, dihajar namanya. Bagaimana caranya? Ya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, yang pertama dengan tidak berhubungan intim dengan istri. Ya, tidak berhubungan dengan istri, terutama saat istri sedang butuh. Ya. Ini saya kira agak berat ya, karena biasanya kita yang butuh. Ya. Kita yang butuh biasanya, laki-laki yang butuh, maka ini agak berat. Ya. Kemudian yang kedua kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tidak mengajak istri berbicara. Ya, tidak diajak bicara. Ya, tapi masih tetap berhubungan intim. Ya, bagaimana caranya? Ya, pintar-pintarnya kita saja. Ya. Ditarik kah atau bagaimana kah ya? Kemudian yang ketiga kata Ibnul Qayyim, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri. Ya. Dihukum perasaannya. Ya, ketika kita berhubungan di ranjang. Ya.
Bagaimana yang menyakiti istri? Ya, setiap wanita berbeda. Ya, setiap wanita berbeda. Maka suami paling tahu kata-kata apa yang bisa menyakiti istrinya. Ya. Nah, ini saya kira agak lebih ringan bagi kita ya. Ya, tapi tidak boleh dijelek-jelekkan, tidak boleh. Ya. Bilang, wah mukamu jelek sekali, enggak boleh begitu. Ya, sementara kita berhubungan intim kita bilang begitu, ya hancur perasaannya. Kemudian pisah ranjang, ya, pisah ranjang. Ya, ini cara untuk memboikot istri. Ya, kalau sudah tidak mempan dinasihati maka diboikot. Ya, dan jangan ketika diboikot tidak boleh dikasih keluar dari rumah. Ya, jangan dibilang pulang mau ke di rumahnya mamamu, jangan. Ya, karena ditalak saja, talak 1 atau talak 2, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tukhrijuhunna min buyutih." Ya, jangan kalian keluarkan istri kalian dari rumah-rumahnya, enggak boleh. Ya, ini ketika ditalak 1 dan talak 2. Kecuali istri sudah melakukan perbuatan yang sangat mungkar, maka boleh dikeluarkan dari rumah. Tapi ketika kita menghajar, di sini memboikot tujuannya adalah untuk mendidik istri. Ya, tujuannya adalah untuk mendidik istri. Ya, maka diboikot. Kalau dengan cara seperti ini juga tidak mempan, ya, kata Allah fahjuruhunna fil madaji, maka boikotlah mereka dari ranjang dengan cara-cara seperti tadi, maka boleh dipukul. Ya. Maka istri boleh dipukul kalau dinasihati tidak mempan, diboikot juga tidak mempan, boleh dipukul. Jangan langsung yang pertama kita lihat istri membangkang kemudian langsung ditempeleng. Ini tidak benar. Atau langsung dipukul. Dan ingat ketika memukul istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memukul wajah. Siapapun, anak-anak kita tidak boleh dipukul wajahnya. Ya. Oke. Pukul istri, ya. Pukul saja mungkin bagian pundaknya atau bagian kakinya, pukul betisnya. Ya, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ini pukulan apa namanya? Pukulan mendidik. Ya, sekedar memperlihatkan bahwa kita tidak suka kalau dia begitu. Jangan kau begitu. Ya, dipukul. Ya, tidak boleh pukul mukanya. Ya, tidak boleh dijelek-jelekkan. Sebagian mengatakan tidak boleh dijelek-jelekkan mukanya. Ya, apa kau ini sudah pesek hitam lagi, tidak ada gunanya. Ini enggak boleh yang seperti ini. Ya, dijelek-jelekkan mukanya enggak boleh. Dan kata Rasulullah tidak boleh dihajar di luar rumah. Jadi ketika dihajar tidak boleh dikasih keluar dari rumah. Ya. Ya, ketika dihajar bukan berarti kita tidak nafkahi istri lagi, masih dinafkahi, dia masih istri kita. Ya, dia masih istri kita. Itu yang kedua ya. Jadi hak suami adalah untuk mendidik istrinya, mendisiplinkan istrinya. Ya, ini termasuk dalam hal HP ya. Dalam hal apa saja. Ya, misalnya HP. Makanya para ustadz mengatakan suami harus tahu isi HP istri. Harus tahu. Periksa HP istri. Ya. Tapi istri tidak mesti tahu isi HP suaminya. Oh, enggak adil dong ustadz. Enggak, karena istri itu akalnya pendek. Ya, akalnya pendek, rambutnya panjang tapi akalnya pendek. Apa-apa langsung, "Wih, siapa ini, Pak?" Ya. Padahal orang apa? Ya, misalnya Pak Budi habis damaikan ibu-ibu ya. Ibu-ibu bertengkar, tiba-tiba pulang di rumah curhat ibu-ibu yang tadi ditelepon Pak Babin. "Pak Babin, itu begini itu ibu tadi nagoda suamiku." Ayo curhat dia. Tiba-tiba istrinya Pak Babin buka. "Wah, siapa ini, Pak?" Ya kan? Perempuan begitu. Jadi masalah timbul banyak. Baik. Jadi seorang suami berhak untuk mendisiplinkan istrinya, ya, terutama ketika istrinya ya sudah mulai membangkang. Kemudian hak suami yang ketiga,
terhadap istrinya adalah bolehnya suami adamul idzni bid-dukhuli liman yakrahu az-zauj dukhulahu. Ya, bolehnya suami untuk tidak mengizinkan istrinya memasukkan orang yang suami tidak suka. Misalnya siapa? Misalnya ada dari keluarga istri yang suaminya tidak suka, maka suaminya bilang itu tidak boleh masuk ke rumah saya. Boleh. Dan istri harus mentaati itu. Meskipun itu saudarinya, saudaranya atau saudarinya. Ya. Nah, ini ibu-ibu harus tahu ini. Ya, jangan dikasih masuk sembunyi-sembunyi. Anda ada juga suamiku lihat, Allah yang lihat. Iya kan? Nah, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idnihi wa la ta'dhan fi baitihi illa bi'idnihi." Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa pada saat suaminya sedang ada di rumah. Maksudnya puasa sunnah, ya. Kalau istri mau puasa sunnah, maka minta izin dulu sama suami. Ya. Ayah atau apa? Sayang, babes, ya. Mau kak puasa sunnah? Boleh, Ji. Ya. Kalau suaminya bilang boleh, Ji, boleh. Ya, maka boleh. Kenapa? Karena nanti suaminya mau, kemudian istrinya gunakan alasan apa? Puasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau istrinya puasa sunnah, kemudian suaminya minta, bagaimana solusinya? Batalkan puasa, ahsantum. Batalkan puasa. Kenapa dibatalkan puasanya? Mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Ya, karena memenuhi panggilan suami itu wajib, sementara puasa yang dia lakukan adalah puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, tidak boleh. Ya, tidak boleh karena suami juga akan membatalkan puasanya. Iya kan? Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalaupun terjadi maka dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan makan 30 hari atau 30 orang miskin? 30 orang. Terus kalau tidak bisa, ada yang terlewat. Ayo. Nah, ini yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak bisa membebaskan budak, baru ya puasa 2 bulan berturut. Kalau ini bukan pilihannya, tapi tingkatan. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan. Taib. Kemudian juga diganti puasanya. Mana nih tadi? Iya. Apa tadi? Sampai di mana tadi? Nah, tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri untuk berpuasa sunnah ketika suaminya sedang ada di rumah. Ya. Kemudian tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya. Ya. Wal haditsu mahmulun ala ma idza kanat la ta'lam ridha az-zawji bihi. Bagaimana kalau istri tidak tahu ini suami saya mengizinkan atau tidak ya? Ini kalau ini orang ini saya kasih masuk, suami saya mengizinkan atau tidak ya? Dia tidak tahu apakah suaminya izinkan atau tidak. Maka disebutkan di sini larangan ini termasuk kalau istri tidak tahu apakah suaminya ridho atau tidak. Kalau dia tidak tahu ini suami saya ridho sama orang ini atau tidak, maka dia tidak boleh kasih masuk orang tersebut ke dalam rumahnya. Amma law alimat ridha az-zawj bidzalika fala haraja 'alaiha idza kana min maharimi. Adapun kalau dia tahu bahwasanya oh ini tidak apa-apa masuk rumah saya, ya, suami saya ridho, ya. Kalau itu mahramnya maka tidak
tidak masalah. Kalau itu mahramnya. Ya, tapi kalau bukan mahramnya boleh nggak dikasih masuk? Misalnya suaminya ridho, misalnya Pak Desa datang. Ini suami saya ridho sama Pak Desa kalau saya kasih masuk. Boleh nggak? Tidak ada suaminya. Ya tidak boleh. Ya, kalau bukan mahramnya. Baik, kemudian hak suami yang berikutnya adalah tidak boleh keluar rumah kalau tidak atas izin suami. Iya, seorang istri tidak boleh keluar rumah kalau tidak atas izin suaminya. Imam Al-Qurtubi berkata, "Asy-syari'atu tafihatun biluzumin nisa'i buyutihin wal inkifafu anil khuruji minha illa li darurah." Kata Imam Al-Qurtubi, syariat kita jelas menentukan bahwa seorang wanita harus tetap tinggal di rumahnya. Seorang wanita harus tetap tinggal di rumahnya. Dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali sangat-sangat penting, kecuali darurat. Dan wanita-wanita salaf seperti ini. Ya. Disebutkan bahwasanya istrinya Imam Ahmad itu keluar dari rumahnya hanya 3 kali. Istrinya Imam Ahmad keluar dari rumahnya hanya 3 kali. Yang pertama ketika dia dinikahi oleh Imam Ahmad, maka dia dibawa ke rumahnya Imam Ahmad. Itu kali pertama dia keluar dari rumahnya. Kali yang kedua ketika dia pergi naik haji sama suaminya. Ini yang kedua kalinya dia keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah selain itu. Yang ketiga kalinya dia keluar rumah ketika dia dibawa ke kuburan. Ya, ketika dia dibawa ke kuburan. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, seorang laki-laki harus punya apa? Punya kecemburuan terhadap istrinya. Imam Ahmad kalau lagi terima tamu kemudian istrinya kedengaran sendalnya, Imam Ahmad marah. Bayangkan itu. Ya, betapa cemburunya seorang laki-laki kepada istrinya. Harus seperti itu. Ya, harus seperti itu laki-laki yang beriman. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu dayyuth. Allah melaknat laki-laki dayyuth alladzi aqarra su'a fi ahli. Yaitu orang yang membiarkan kejelekan terjadi pada keluarganya. Ya, dia tidak tahu istrinya kemana, istrinya sama siapa, anak perempuannya kemana, anak perempuannya sama siapa, enggak tahu dia. Ya, tidak punya kecemburuan. Ya, pernah suatu ketika seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, saya melihat istri saya dengan si fulan." Ya, laki-laki lain. Maka Sa'ad pun berdiri. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri, dia cabut pedangnya. Ya, kata Sa'ad, "Kalau itu istri saya sudah kupenggal kepalanya." Apa kata Rasulullah SAW? "Afara'aitum ghirata Sa'ad?" Tidakkah kalian melihat kecemburuannya Sa'ad? Dan Allah lebih cemburu daripada itu. Allah lebih cemburu karena Allah sudah berikan petunjuk, ya, tapi dia masih menyimpang. Ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika seorang sahabat pulang minta izin sama Rasulullah dari berperang. Dia pergi berperang, kemudian minta izin sama Rasulullah untuk pulang, ketemu sama istrinya. Sampai di rumahnya, dia lihat istrinya ada di depan pintu. Istrinya ada depan pintu, bukan pergi ke pasar, bukan pergi ke mall, depan pintu. Ya, maka orang tadi langsung ambil tombaknya mau ditombak istrinya. Kenapa? Karena dia keluar rumah tidak minta izin sama suaminya. Seperti ini laki-laki salaf terdahulu. Ya, mau ditombak, istrinya bilang jangan tombak saya. Di dalam rumah ada ular. Ya, maka suaminya masuk, dibunuh ularnya, kemudian dibawa. Ternyata ularnya itu kembali hidup dan menggigit orang tadi. Orang tadi meninggal, sahabat itu. Ya. Tapi yang menjadi poin kita di sini adalah bagaimana cemburunya laki-laki itu ketika melihat istrinya di luar pintu, baru di luar pintu. Ya. Suaminya sudah sangat marah karena tidak minta izin sama. Nah, ini kita sekarang hal seperti ini dianggap apa? Tabu. Masa suami kekang-kekang istri? Ya memang harus begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qarna fi buyutikun. Tinggallah kalian. Ya, jadi tinggal itu ada beberapa bahasa Arabnya. Ya, antaranya sakana yaskunu.
makatha yamkuthu. Tapi Allah mengucapkan kata waqar, waqarna fi buyutikunna. Ya, waqar ini sebagian ulama mengatakan dari makna wiqar. Ya, wiqar itu artinya apa? Tenang. Tenang. Maksudnya apa? Istri disuruh tinggal di rumah supaya dia tenang. Kalau istri suka keluyuran, itu yang bikin istri tidak senang. Nah, termasuk HP ya. Istri suka main main Facebook, itu sama. Badannya tidak keluar tapi matanya keluar. Ini yang bikin istri tidak tenang di rumah. Keluar dia lihat laki-laki ganteng, ya. Sama, perempuan juga punya syahwat. Perempuan juga punya syahwat. Ya, maka yang menundukkan pandangan itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Apa rela seorang suami yang beriman membiarkan istrinya melihat laki-laki ganteng? Rela tidak? Ya, lihat nonton televisi, nonton sinetron. Masa antum tidak cemburu? Antum tidak cemburu? Istrinya antum nonton laki-laki ganteng. Iya enggak? Karena istrinya antum sering melihat laki-laki ganteng, antum jadi jelek. Iya enggak? Iya kan? Sama dengan laki-laki. Laki-laki kalau suka lihat perempuan cantik, bagaimanapun istrinya jadi jelek di rumah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajatin nisa'u min baitiha al-mar'atu aurah." Wanita itu adalah aurat. Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan. Kalau perempuan keluar dari rumahnya, maka dia akan dihias-hiasi oleh syaitan. Makanya antum Mbak lihat istrinya antum secantik apapun istrinya antum di rumah, kalau antum suka lihat perempuan di luar rumah, ya, meskipun yang di rumah lebih cantik, setan akan menghias-hiasi perempuan yang di luar rumah. Meskipun dia tidak lebih cantik daripada istrinya antum, tapi antum lihat dia lebih menggoda. Kenapa? Karena antum tidak tundukkan pandangan. Ya, perempuan kata Rasul kalau keluar rumah dihias-hiasi oleh syaitan. Sekarang antum pikir istrinya antum keluar rumah dihias-hiasi oleh syaitan di mata laki-laki lain. Masa antum tidak cemburu? Cemburu tidak? Cemburu, maka biarkan istrinya antum di rumah. Ya, biarkan istrinya antum di rumah. Ini untuk kebaikan bersama. Ya, ini untuk kebaikan bersama. Nah. Tapi boleh tidak diizinkan? Ya. Kata Ibnu Daqiqil Id, "Inna man ar-rajuli lin-nisa'i minal khuruji masyhurun mu'tad." Perkara seorang laki-laki melarang istrinya suka keluyuran, suka keluar rumah, kata Ibnu Daqiqil itu adalah perkara yang populer, yang orang semua tahu. Ya, orang semua paham. Ya, tidak ada yang mencela zaman salafus saleh. Ya, kalau ada orang larang istrinya keluar, tidak ada yang cela. Sekarang saja itu yang banyak yang cela. Oh itu istrinya itu tidak pernah keluar rumah itu, tidak tahu mati mikapang di dalam, busuk istrinya. Banyak. Itu setan semua tuh. Ya, ya, kita jangan tertipu oleh perkataan setan seperti ini. Nah, ini biasa. Para ulama terdahulu biasa. Ya. Akan tetapi kalau istri minta izin dan minta izinnya untuk sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, maka boleh diberikan izin. Tapi bukan berarti kalau istri dikeluarkan, diizinkan keluar, berarti dia boleh bermaksiat. Bukan berarti seperti itu. Ya, kalau istri diizinkan oleh suaminya keluar rumah, bukan berarti mereka boleh tabarruj. Boleh apa? Berhias. Apa sih makna tabarruj itu? Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Apa maksudnya tabarruj? Para ulama diantaranya Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan apa? Yang dimaksud tabarrujnya tabarrujnya
wanita-wanita jahiliyah yang pertama adalah mereka berjalan di antara para lelaki. Ya, banyak laki-laki, ada tom perempuan di situ. Itu tabarruj jahiliyah. Ya, jalan itu. Ya, maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid, melihat laki-laki dan perempuan campur-campur di jalanan. Ya, kata Rasulullah, wahai para wanita, minggir. Apa yang dikatakan oleh para wanita itu? Protes? Tidak. Karena Rasulullah SAW yang bersabda, maka sami'na wa ata'na. Para perempuan itu langsung minggir. Bahkan ada yang sampai pakaiannya lecet gara-gara rapat di tembok. Saking rapatnya dia di tembok. Seperti ini sebenarnya Islam, Pak. Ya. Dan kita kan sadar itu. Ya, Anda laki-laki sadar betul kalau ada perempuan cantik pasti tidak tahan lihatnya. Iya kan? Apalagi kalau sudah terbiasa lihat perempuan cantik. Ya, sekarang menundukkan pandangan, Pak, susah. Ya, sangat susah. Sekarang ini kita mau tunduk, nah pahanya dilihat. Maksudnya apa? Menundukkan syahwat, melakukan sesuatu yang menghindarkan kita dari syahwat terhadap perempuan tersebut. Itu namanya menundukkan pandangan. Ya, bukan berarti begini, enggak. Ya. Tetapi apa? Tidak peduli. Ya, tidak peduli. Baik. Dalil yang membolehkan seorang laki-laki mengizinkan istrinya keluar. Dalil-dalil di antaranya adalah yang pertama, suatu ketika, jadi ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab kitab tafsir ya. Ketika beliau rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang tafsir surah Al-Ahzab ayat 59 tentang turunnya hijab. Jadi sebenarnya Pak, yang menyebabkan ayat hijab itu turun itu sebenarnya Umar. Ya. Jadi Umar yang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, tidak pantas istri-istrimu ya itu nampak seperti perempuan-perempuan yang lain. Ya. Jadi pakaian Arab dulu-dulu itu Pak, pakaian Arab itu tidak pakai jilbab. Iya pakai jilbab. Kemudian pakaiannya banyak yang tembus pandang. Sama kayak kita orang Bugis ya. Ada namanya baju bodo. Ya. Kira-kira seperti itu. Pakaian orang-orang Arab terdahulu. Makanya tidak benar kalau dikatakan jilbab cadar itu pakaian Arab. Itu enggak benar itu. Itu pakaian Islam. Ya, pakaian Islam. Baik, ketika turun ayat itu ya, karena Umar mengatakan seperti itu, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Akhirnya diwajibkan untuk berhijab. Nah, suatu ketika, jadi tertutup semua dari atas sampai di bawah ya. Ya, dari atas sampai di bawah tertutup semua. Maka suatu ketika Umar melihat Saudah. Ya, Umar melihat Saudah. Disebutkan di situ pada waktu malam ya, lailan. Ya. Kemudian di salah seorang dosen kami dulu ketika belajar tentang hadis ini, yang dimaksud lailan di situ adalah sore hari. Ya, sore hari ketika Rasulullah sedang makan malam. Kenapa disebut sore hari? Karena Rasulullah makan malamnya itu sebelum maghrib. Ya. Makan malamnya Rasulullah itu sebelum maghrib. Ya ta'asya. Maka Saudah ini imra'atun jasimah, disebutkan oleh siapa? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Saudah itu imra'atun jasimah, perempuan yang badannya gemuk. Saudah itu ya, badannya gemuk. Jadi dia pakai pakaian itu kelihatan, oh ini Saudah ini. Ya. Nah, suatu ketika Umar keluar ketemu dengan Saudah di luar rumah. Apa kata Umar? Wahai Saudah, ya, kenapa kamu keluar malam-malam dengan pakaian seperti ini? Kamu itu masih dikenal orang. Ya, kamu punya ciri-ciri fisik yang dikenal orang, kata Umar. Akhirnya Saudah pergi melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad adzinallahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Kata Rasulullah sallallahu, Allah telah mengizinkan kalian para wanita untuk keluar dari rumah kalian untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Karena waktu itu Rasulullah gilirannya di rumah Aisyah, ya, tidak ada di rumahnya Saudah. Maka mungkin Saudah menginginkan sesuatu, mau membeli sesuatu,
sehingga dia harus keluar karena ada kebutuhan yang mendesak. Bukan mau pergi jalan-jalan, saudah itu. Bukan mau pergi ngerumpi ke tetangga, bukan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak ibu-ibu kita ya. Kalau siang-siang begini biasanya selesai tugasnya, di luar kumpul-kumpul sambil makutu-kutu, sambil ngerumpi, ya, cerita orang dan sebagainya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dhanat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha." Ya. Kalau istri salah seorang di antara kalian minta izin ke masjid, maka janganlah kalian larang. Ya, meskipun sholat di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Tapi kalau perempuan mau ke masjid, maka jangan dilarang. Dengan syarat perempuan tersebut jauh dari fitnah. Ya, jauh dari menimbulkan syahwat. Ya. Kalau dia mau keluar, mau pergi masjid pakai baju yang banyak sekali hias-hiasannya, pakai cadar sih tapi ada butterfly-nya. Ini boleh nggak? Ya nggak boleh seperti ini. Cadar tapi pakai butterfly, itu menghias. Ya, karena pakaian tujuannya adalah untuk menutupi perhiasan, menyembunyikan perhiasan, bukan untuk jadi hiasan. Ya, tidak boleh pakai parfum dan hal-hal yang menarik syahwat yang lainnya. Kemudian dalil yang ketiga, bolehnya seorang istri meminta izin kepada suaminya dan suami memberikan izin, ya. Ya, ini pada peristiwa al-ifk. Ya, jadi pernah Aisyah radhiyallahu taala dituduh selingkuh, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dituduh selingkuh, Aisyah juga pernah dituduh selingkuh. Ya. Aisyah saja wanita yang dihormati dalam Islam, yang Allah mengatakan wa azwaju ummahatukum, dan istri-istri Rasul adalah ibu-ibu kalian, ya. Bahkan Allah yang memilihnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Aisyah pun tidak lepas dari tuduhan selingkuh. Ya, tidak terlepas dari tuduhan selingkuh, ya. Nah, kemudian ini panjang sekali ceritanya, yang jelasnya ketika itu Aisyah merasa sempit di rumahnya karena Rasulullah juga hampir percaya dengan tuduhan tersebut, sehingga sikapnya Rasulullah itu berubah terhadap Aisyah, ya, berubah sekali terhadap Aisyah. Maka Aisyah merasa sempit dunianya, sakit dia di rumahnya Rasulullah SAW karena tuduhan selingkuh itu, ya. Maka Aisyah meminta izin pulang ke rumah orang tuanya, maka diizinkan oleh Rasulullah SAW sampai turun ayat yang menjelaskan tentang sucinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dalil-dalil tentang apa? Tentang bolehnya suami memberikan izin dan tidak bolehnya seorang wanita keluar rumah tanpa izin. Kemudian wa min haqqiz zauji an tahfadha fi nafsiha wa malihi. Ya, di antara hak suami terhadap istri adalah istri harus menjaga harta dan hartanya suaminya dan dirinya untuk suaminya, serta kehormatan suaminya. Jadi harta suami yang dibelanjakan oleh istri itu nanti akan ditanya oleh Allah. Baik, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga dirinya, jangan kalau suami pergi, ya, istri juga, ya, sembarang nabikin. Ya. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yang namanya fitnah perempuan dengan laki-laki. Itu fitnah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Ya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fikum fitnatan adarra minan nisa." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meninggalkan untuk laki-laki cobaan yang lebih besar daripada perempuan. Ya, tidak ada cobaan yang lebih besar. Maka jangan apa? Jangan menggampang-gampangkan. Wah, ini Ustadz Jini. Ya, enggak apa-apa kita chatting-chatting mesra. Oh, enggak boleh. Ya, akan bertanya-tanya, enggak boleh meskipun dia Ustadz. Ya, meskipun dia sudah lama ngaji. Selama dia masih laki-laki dan perempuan, maka ada fitnah yang besar di situ.
Nggak boleh bergampangan. Ya, oh ini ikhwaji temannya suamiku. Nauzubillah, enggak boleh ikhwan. Ya, ini pernah terjadi banyak sekali kisah ya. Pernah terjadi pada daurahnya siapa Syekh Abdul Razak di, kalau saya nggak salah Syekh Abdul Razak di Istiqlal waktu itu. Ya. Tertangkap kamera ada seorang ikhwan yang dipukuli. Kenapa? Karena dia janjian dengan istrinya ikhwah yang lain. Masya Allah. Ya, jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Wah, ini temannya ikhwah juga, temannya iya ikhwah juga, punya nafsu juga. Tak boleh. Wah, ini ustadz ji. Sama, ustadz juga sama laki-laki. Ya. Nah, maka beberapa kali pertanyaan-pertanyaan masuk lewat chat dari perempuan, saya bilang jangan langsung dari ukhti, dari melalui suaminya saja. Kan ada suaminya. Ya, ada suaminya. Yang masalahnya kalau dia tanyakan tentang suaminya. Ini masalah, ya. Nah, ya, jadi ini banyak sekali kasus ya. Pernah juga ada kasus, ini kita ceritakan saja kasusnya ya, kawan, supaya kita lebih tahu contoh konkret bagaimana syaitan menggoda. Jadi juga ada dulu pernah 2 orang laki-laki yang sudah mengaji, disebutkan sudah mengaji. Saking akrabnya sampai ketika salah seorang di antara mereka mau pergi, dia pesan sama temannya, tolong kalau ada kebutuhannya istri saya, tolong dibantu ya. Ya. Iya, karena teman dekat seperti itu. Akhirnya iya, saya bantu nanti. Ya. Akhirnya suatu ketika ikhwan, si istri yang ditinggalkan suaminya ini pergi kerja, itu nitip sesuatu sama teman suaminya. Nitip sesuatu. Akhirnya sudah itu dibelikan, datang dibawa ke rumahnya. Ya, datang dibawa ke rumahnya, kemudian dibilang kasih masuk saja di dalam. Ya, kasih masuk saja di dalam. Bukakan pintu, kasih masuk saja di dalam. Akhirnya sang laki-laki tadi bawa masuk barangnya, ternyata perempuan itu ada di samping pintu, di belakang pintu, ditutup. Kemudian perempuan itu sudah dalam keadaan tidak berbusana. Akhirnya terjadi perzinahan. Ya, jadi jangan digampangkan ini. Meskipun kita sesama ikhwah sudah lama ngaji, jangan digampang-gampangkan berhubungan istri kita dengan ikhwan, ya, jangan. Ya. Apalagi tegur-tegur, Masya Allah, cantiknya istrinya, ada istrinya di situ. Harusnya Anda cemburu istri Anda dipuji-puji cantik. Iya kan? Nah, harus punya kecemburuan. Kata Rasulullah SAW tadi La'anallahu dayyuth. Allah melaknat laki-laki yang tidak punya kecemburuan sama keluarganya. Ya. Keluar, Masya Allah, ini juga akhwat-akhwat ini, Masya Allah saya lihat ini ada kebiasaan buruk. Kalau sama ikhwan, ya, sama ustadz, Masya Allah luar biasa, ya, jaga hijabnya luar biasa. Tapi kalau sama penjual ikan, ya Allah, digombal-gombal, sambalu kasih kurang-kurang nih, apa nih, ya Allah. Padahal penjual ikannya juga laki-laki, ya, ke pasar belanja digombal-gombal, ya Allah, seakan-akan tidak ada batas. Na'udzubillah, ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati ibni Adam al-mar'atus salihah wal maskanus salih wal markabus salih. Di antara kegembiraannya manusia, anak cucu Adam, yang pertama adalah istri yang salihah. Istri yang salihah. Kemudian tempat tinggal yang bagus dan kendaraan yang baik, yang kencang, yang kuat. Ini di antara kegembiraan atau kesukaannya manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadul mu'min ba'da taqwallahi ta'ala khairan min zaujatin salihah." Ya, tidak ada yang lebih bagus yang diambil kemanfaatannya oleh suami setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang salihah. Apa itu istri yang salihah? Kata Rasulullah, in amaraha ata'athu. Kalau suami suruh perempuan itu istrinya taat, tidak banyak cincong, tidak cerewet, ya. Ada yang bilang cerewet ji Ustaz tapi bagus kita hatinya. Ya, biasa dengar begitu, Pak. Cerewet ji tapi baik ji hatinya.
Ini perkataan yang keliru. Ya, karena mulut manusia itu seperti mulut teko, mulut cere. Ya. Kalau di dalam cere teh, masa yang dikeluarkan kopi? Kan tidak mungkin. Kalau di dalamnya susu, yang dikeluarkan juga susu. Kalau di dalam hatinya jelek, itulah yang dikeluarkan dari mulutnya. Maka isi hati orang bisa kita perkirakan. Kalau dia yang dia sampaikan selalu bicara kotor, pasti hatinya kotor. Tidak mungkin hatinya bersih. Kalau kata-katanya selalu kotor. Iya, karena apa yang dikeluarkan oleh mulut adalah apa yang ada di dalam hati. Nah, ini istri yang solehah. Kalau disuruh dia taat. Kalau kita melihatnya maka menyenangkan. Ya, seorang istri yang solehah harus berusaha selalu menampakkan kecantikan di hadapan suami. Jangan nanti keluar rumah baru apa? Nanti keluar rumah baru cantik. Kalau di dalam rumah, masya Allah, ya, seperti apa? Seperti habis berperang. Ya, mukanya kotor, bajunya baju perang. Baju perang itu apa? Das terobek-robek kayak habis ditembak. Iya kan? Kayak habis dipakai berperang. Ya, bau bawang nih, banyak tomi ingusnya anaknya di situ, la ilaha illallah. Ya, sementara suaminya di kantor ketemu sama cewek-cewek cantik, iya kan? Iya. Pergi ke bank, apa dibilang sama pegawai bank? Ya, assalamualaikum Pak, ada yang bisa kami bantu? Kan? Enaknya didengar. Pulang ke rumah, istrinya sudah kasar perkataannya, iya kan? Tidak tahu apa Nabi sangat mengelumi, ya Allah. Ya. Ini bagaimana ini? Iya. Jadi itu bukan ciri-ciri perempuan yang solehah. Solehah, perempuan soleh kalau kita lihat menyenangkan, selalu senyum di hadapan suaminya. Ya, ini nanti senyum kalau ada maunya. Ya Allah. Ini senyum pasti ada maunya istriku ini. Bahaya istri yang begini. Ya. Ditanya, "Kenapa kau lagi senyum-senyum?" Enggak ji apa? Bisa kita jalan-jalan dulu ke sana, ada yang mau kau beli. Nah, itu kan. Ya. Nah, baik, kemudian tak potong dia. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi an takhdimahu idza kanat qadiratan ala dzalik. Ya. Kemudian hak suami adalah dibantu oleh istrinya selama istrinya mampu. Jangan juga kita mentang-mentang kita suami, ya, kemudian kita paksa-paksa istri kita disuruh untuk melakukan apa yang tidak bisa lakukan, ya. Ya, jadi kalau kita perintah istri taat, tapi kalau yang mampu dilakukan, ya. Jangan juga istriku, ya, pergi kau dulu tarik itu telinganya itu tetangga di sebelah. Sudah ku kasih tahu jangan kasih keras-keras musik. Tidak mungkin istri disuruh seperti itu, ya. Nah, kemudian Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi tugas Ali dengan Fatimah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi tugas Ali dengan Fatimah. Ali disuruh untuk bertugas di luar rumah, maksudnya cari nafkah, dan urusan dalam rumah semuanya adalah urusan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Nah, kalau misalnya istrinya tidak mampu, kemudian suaminya mampu untuk membayar pembantu, maka ya sang istri boleh mencari pembantu kemudian digaji oleh suaminya. Kemudian hak suami terhadap istri yang lain adalah ya istri menemani suaminya dalam perjalanan jauh, ya. Istri menemani suaminya dalam perjalanan jauh atau berpindah-pindah rumah. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau itu mengadakan safar bersama istri-istri mereka. Ini sebagian dari hak-hak suami terhadap istri. Ini saya lihat sudah ngantuk ya. Memang waktu-waktu tidur ini. Tapi kita bahas dulu sebentar ikhwan.
tentang sedikit saja ini hak-hak istri terhadap suaminya. Apa haknya istri? Yang pertama, hak istri terhadap suami adalah membayar mahar. Ya. Membayar mahar. Apa itu mahar? Ya, pemberian suami terhadap istrinya untuk menghalalkan kemaluannya. Itu namanya mahar. Ya. Dan mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Yang paling ringan bukan berarti paling murah, bukan ya. Paling ringan. Kalau beda-beda kemampuannya orang beda-beda. Ada yang kalau 10 juta berat, tapi kalau ada juga yang 10 juta ringan bagi dia, kan gitu. Ya, maka tergantung kemampuan orang. Ini wajib diberikan oleh seorang suami setelah menjimai istrinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihla." Dan berikanlah kepada perempuan istri-istrimu ya mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang direlakan. Wala yahillu lizauji an ya'khudha syai'an min mahriha illa biridaha wa tibi nafsiha. Seorang suami kalau sudah memberi mahar, maka dia tidak boleh ambil lagi mahar itu meskipun sedikit. Kecuali istrinya membolehkan tanpa terpaksa, boleh. Ya. Misalnya maharnya misalnya apa? Maharnya 100 juta. Ya, maharnya 100 juta. Kemudian setelah menikah tidak ada modalnya suaminya, istrinya bilang, "Ya, ambil ini kembali pakai modal." Itu boleh. Ya. Kalau dia bujuk juga istrinya, "Bagaimana sayang? Ya, kita mau berdagangin tidak ada modal ini." Istrinya bilang, "Oh, sudah ambil saja ini, bikin jadi modal. Yang penting kita sudah bersatu." Ya sudah, boleh. Ya, tapi kalau diambil tanpa keridoannya atau dipaksa maka tidak diperbolehkan. Dan yang namanya mahar itu adalah bagiannya perempuan. Bapaknya juga tidak berhak. Ya. Bapaknya juga tidak berhak. Ia milik perempuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Dan tidak boleh, tidak halal bagi kalian para suami untuk mengambil mahar yang kalian telah berikan kepada perempuan kalian. Ini pertama. Yang kedua, hak perempuan adalah hak istri adalah memberi nafkah. Ya, memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq bima atahullah." Ini terpotong ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah sesuai dengan yang diberikan oleh Allah, keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, kalau suami disempitkan rezekinya, maka dia memberikan rezeki sesuai dengan kemampuannya dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan memberikan nafkah kepada istri inilah yang menjadi sebab ya laki-laki itu diberikan keutamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum ba'dha wa bima anfaqu." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki ya dibanding perempuan, dan karena nafkah yang diberikan kepada perempuan. Jadi yang membuat laki-laki itu di atas daripada perempuan, ya lebih tinggi dari perempuan adalah karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, dan juga apa? Nafkah yang mereka berikan kepada istrinya. Nah, bagaimana kalau suami tidak cari nafkah, istri yang cari nafkah? Nah, ini terbalik. Ada sebagian orang, ini tidak pantas dalam Islam. Suaminya yang menganggur jaga anak di rumah, yang cari uang, istrinya, ini enggak boleh dalam Islam. Ya, tidak boleh. Ya, diharamkan di dalam Islam seorang laki-laki itu menganggur. Ya, menganggur. Ya, wajib bagi seorang suami menafkahi istrinya. Ya, wajib bagi seorang suami menafkahi istrinya. Maka yang suka tinggalkan istrinya disuruh cari nafkah sendiri, ini ya meninggalkan kewajibannya.
Kemudian di antara hak istri terhadap suaminya adalah menjaga kesucian istrinya. Ya. Dengan apa? Ya, dengan menggauli istrinya. Ya, dengan menjimai istrinya. Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang tidak dijimai, ya wanita itu seperti gelas kosong, ya. Kalau bukan suaminya yang isi, maka yang lain yang akan mengisinya. Ini hati-hati. Termasuk perasaannya seperti itu. Ya, termasuk perasaannya. Kalau perasaannya tidak pernah diberikan kesenangan oleh sang suami, maka dia akan cari dari yang lain. Ya, karena dia butuh untuk diisi. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Makanya dalam Islam seorang laki-laki diwajibkan untuk menjimai istrinya. Ya. Jadi madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya sepakat mengatakan bahwa seorang suami wajib untuk berjima dengan istrinya. Paling rendah tadi apa? 1 kali 4 bulan. Ya, 1 kali dalam 4. Itu paling sedikit sudah itu. Ya, paling sedikit. Kalau tidak mampu, maka seorang istri boleh minta cerai. Ya, kenapa? Karena haknya tidak dipenuhi. Haknya tidak dipenuhi. Kemudian yang terakhir dari hak istri adalah tinggal bermalam bersama istrinya, menginap bersama istrinya. Paling kurang 1 kali 4 malam. Dalam 4 malam 1 kali, itu paling kurang. Ya, ini dikiaskan dari seseorang yang memiliki 4 orang istri. Karena dalam Islam dibolehkan 4 orang istri. Maka kalau begitu seseorang diwajibkan minimal 1 kali dalam 4 malam untuk tinggal bersama istrinya. Dan tidak boleh seorang suami pergi-pergi saja tidak kasih tahu istrinya. Ya. Kenapa? Karena istrinya akan berharap untuk didatangi. Kemudian hak di antara keduanya adalah yang harus dipenuhi adalah saling apa? Saling bermuamalah dengan cara yang baik, ya. Utamakan kelembutan di dalam rumah tangga, ya. Jangan segala sesuatunya langsung diselesaikan dengan ya pukulan atau teriakan dan sebagainya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma wada'allahu ar-rifqa fi syai'in illa zana, wa ma naza'ahu min syai'in illa syana." Tidaklah Allah meletakkan kelembutan pada sesuatu kecuali pasti akan Allah perbaiki. Dan tidaklah Allah menarik kelembutan dari sesuatu kecuali Allah pasti akan merusaknya. Baik, ini materi yang sangat-sangat panjang, ikhwan. Saya kira antum mungkin butuh istirahat ya. Maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, atau kita cukupkan saja ya. Ya. Oh, ada pertanyaan, silakan. Salam. Boleh. Ya, bahkan itu bisa jadi wajib bagi antum. Kalau antum tidak bisa ajari istrinya antum dari rumah, maka antum bawa dia ke majelis-majelis ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.